Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura, angkatan 2021, tepatnya pada kelas R6C. Kami di sini akan menunjukkan atau membuat video terkait dengan hukum perikatan yang dimana subtemanya adalah overmach atau suatu keadaan yang memaksa. Bagaimana dengan videonya? Let's check it out. Umumnya, tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur itu disebut dengan one prestasi. Namun, tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena di luar kemampuannya, maka itu disebut dengan suatu keadaan yang memaksa atau overmach. Overmach sendiri berasal dari bahasa Belanda, yakni suatu keadaan yang memaksa dan menyebabkan orang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum, overmach mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah force majeure yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Overmach atau keadaan memaksa adalah suatu konsep dalam hukum yang mengacu pada situasi di luar kendali manusia yang terjadi sebelum perjanjian dibuat, yang mencegah debitur untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur. Overmach memiliki arti penting dalam konteks hukum untuk melindungi pihak-pihak yang terkena dampak dari keadaan di luar kendali mereka. Ini dimaksud untuk melindungi salah satu pihak dari kerugian akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban karena keadaan tertentu. Menurut Abu Qadir Muhammad, overmach adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan debitur yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang dimana debitur tidak bersalah dan tidak harus menanggung risiko. Yang berikutnya dari Salim HS, overmach adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan perikatannya dengan ketentuan bahwa keadaan atau peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian debitur atau bukan merupakan risiko yang harus ditangguhkan. Menurut Profesor Subekti, overmach adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Overmach ini dapat disebut juga sebagai keadaan kahar. Overmach itu sendiri memiliki pengertian yang lebih luas dari perjanjian. Karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum, namun overmach ini mencegah debitur untuk menanggung resiko dan akibat dari suatu perjanjian. Menurut Profesor Subekti juga, ia menyatakan bahwa overmach ini adalah suatu keadaan di luar kemampuan atau kendali dari debitur dan memaksa. Keadaan tersebut tidak dapat diketahui terjadinya pada saat perjanjian itu dibuat. Menurut Yahya Harahap, overmach adalah keadaan memaksa berupa keadaan darurat yang tidak disengaja sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena keadaan atau peristiwa tersebut berada di luar kemampuan debitur. Overmach atau keadaan memaksa dalam KUH Perdata Indonesia mengacu pada kondisi seseorang yang mana tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur atau kreditur, di mana dia tidak memenuhi kewajibannya itu karena keadaan di luar kendalinya atau di luar prediksi yang dia sudah perkirakan. Ketentuan dalam overmach ini dalam KUH Perdata Indonesia terdapat pada pasal 1244 dan juga pasal 1245. Berikut adalah ringkasan ketentuannya. Pada pasal 1244 KUH Perdata, pasal ini menyatakan bahwa debitur harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktunya pelaksanaan adalah disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak juga jika debitur itu beritikat baik. Pada pasal 1245 KUH Perdata, pasal ini mengatur bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya atau tidak tepat waktunya pelaksanaan perikatan itu adalah disebabkan oleh keadaan memaksa atau overmach, atau oleh suatu kejadian yang tidak secara kebetulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pembagian keadaan memaksa. Menurut Friso Dewi Sofyan, keadaan memaksa dibagi menjadi dua, yakni overmach absolut dan overmach relatif, di mana overmach absolut adalah keadaan debitur yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya atau piutangnya, sedangkan overmach relatif memungkinkan untuk menjalankan kewajibannya, tetapi memerlukan pengorbanan yang besar atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Menurut Hajowinka Suringga, membagi daya paksa overmach menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daya paksa absolut. Dalam kurung absolute overmach atau absoluta. Paksaan absoluta adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selama
apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik maupun paksaan psikis. Selanjutnya adalah daya paksa relatif, relative overmatch vis conclusiva. Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan. Walaupun pilihan itu lebih condong kepada pilihan kan oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa jika kepada si terpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tidak dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain daripada apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Misalnya, seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang atau membiarkan dirinya untuk ditembak daripada melakukan kehendaknya perampok. Syarat keadaan memaksa dalam konteks hukum adalah situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya kejadian atau peristiwa yang berada di luar kendali dan tidak dapat diantisipasi. Keadaan ini dapat menjadi alasan untuk pembebasan tanggung jawab hukum dalam berbagai kontrak atau perjanjian. Syarat-syarat lengkap untuk dianggap sebagai keadaan memaksa. Yang pertama, peristiwa di luar kendali. Peristiwa yang terjadi harus berada di luar kendali pihak yang berkewajiban. Contohnya termasuk bencana alam, gempa bumi, banjir, tindakan pemerintah, pelarangan, perubahan undang-undang, atau peristiwa sosial, kerusuhan, dan perang. Yang kedua, tidak dapat diprediksi. Peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi pada saat kontrak dibuat. Artinya, peristiwa tersebut tidak dapat diantisipasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dan yang ketiga, tidak dapat dihindari. Peristiwa tersebut tidak dapat dihindari meskipun semua langkah pencegahan yang wajar telah diambil. Bahkan dengan upaya yang maksimal, dampak dari peristiwa tersebut tetap tidak dapat dielakkan. Unsur-unsur overmach. Terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai overmach. Yakni yang pertama, harus adanya halangan dalam memenuhi suatu prestasi yang disebabkan peristiwa menghilangnya benda yang menjadi jaminan dalam perikatan. Nah, misalnya nih, debitur mengirimkan barang kepada krediturnya, namun di tengah perjalanan barang tersebut dicuri sehingga debitur tidak dapat mengirimkan benda tersebut kepada krediturnya. Yang kedua, tidak dapat dipenuhinya karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dapat bersifat tetap maupun sementara. Misal, seorang debitur akan mengantarkan catering kepada kreditur, namun di jalan ada kecelakaan dan membuat jalanan macet total sehingga debitur terlambat mengantarkan catering tersebut. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diduga atau diketahui akan terjadi pada saat membuat perjanjian, baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Misal, seorang debitur yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur karena terkena dampak dari COVID-19. Akibat hukum overmatch yang tercantum dalam pasal 1444 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bila ada sebab-sebabnya maka debitur harus memikul tanggung jawab atas biaya kerugian dalam bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian itu. Konteks perjanjian sewa akibat hukum spesifik dari overmatch dapat berbeda-beda, namun berlaku asas umum overmatch yang dituangkan dalam pasal KUH Perdata. Overmatch dapat melepaskan salah satu pihak dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, dengan ketentuan yang tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan. Ringkasannya, overmatch mempunyai implikasi hukum dalam berbagai konteks termasuk perjanjian kontrak, hukum pidana, dan perjanjian sewa. Akibat hukum dari penggunaan pasal 1245 KUH Perdata. 1. Pembebasan tanggung jawab. Debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya kerugian dan bunga jika terbukti bahwa kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 1245 KUH Perdata. 2. Penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa antara kreditur dan debitur mengenai apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai overmatch, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui pengadilan. Hakim akan menilai bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk memutuskan apakah debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab. 3. Pemenuhan atau pengakhiran kontrak. Dalam beberapa situasi keadaan memaksa dapat mengakibatkan penundaan pemenuhan kewajiban atau bahkan pengakhiran kontrak jika pemenuhan kewajiban tersebut menjadi mustahil secara permanen.
Dapat disimpulkan bahwa overmark adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya dengan tanpa ada unsur kesalahan dari debitur, bersifat tidak terduga dalam membuat suatu perjanjian, kemudian menyebabkan para pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, di mana para pihak ini tidak dapat menanggung resiko dan tidak dapat dipersalahkan atas suatu perjanjian yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.